Saat kamu di jalan, rem terasa ngempos atau kurang pakem, nah bisa jadi itu masuk angin. Dan saat sendirian jauh dari bengkel, nah triks ini bakalan berguna banget saat kamu di jalan ya. Atau saat kamu lagi di rumah nyantai nggak ada kerjaan, pingin setting rem sendiri atau bleeding rem sendiri. Yang biasanya bleeding rem itu perlu dua orang ya. Yang satunya itu setting di roda dan yang satunya di dalam kabin mobil untuk memompa pedal rem. Nah, ini triknya gimana caranya supaya kamu bisa bleeding sendirian tanpa perlu dua orang atau bantuan orang lain ya. Dan triks ini berlaku universal ya, bisa untuk mobil apapun, entah itu Chevrolet Spin, Avanza, Agya, Ayla, Terios, dan lain-lain. Nah, alat yang diperlukan adalah selang, selang bening seperti ini ya, kunci nepel khusus yang seperti ini, atau kalau nggak ada usahakan pakai kunci ring ya, jangan kunci pas, nanti resikonya slack nanti. Untuk setting rem atau bleeding rem, tentunya itu semua roda ya, dimulai yang terjauh dari master rem, dimulai dari roda belakang kiri, lanjutnya roda belakang kanan, terus selanjutnya roda depan kiri, dan terakhir itu yang terdekat dari master rem itu roda depan kanan. Nah, kalian boleh lepas roda atau nggak usah ya kalau males lepas roda. Nah, kamu tinggal buka kap, terus buka tutup minyak rem yang di master rem. Nah, ambil sealnya, tutupkan saja seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, seal yang di sini ya, diambil, ditutupkan saja ditutupnya. Oke, langsung kita ke roda ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, posisikan selang tadi, selang yang untuk kayak seperti tukang itu ya. Nah, seperti ini U bentuknya ya. Nah, U terus ujung selangnya dicelupkan ke air. Ke air. Tujuannya apa? Supaya udara tidak bisa masuk. Nah, supaya nggak rembes, eh, di nepelnya, di ujung-ujung nepelnya itu diolesin grease. Kalau darurat di jalan nggak ada, adanya minyak rambut yang dilaci, boleh. Tapi yang kental ya. Nah, cukup dioleskan ke ujung nepel. Tujuannya apa? Supaya nggak rembes udaranya itu. Udara itu nggak keluar, gitu aja. Nah, kalau nggak ada bisa pakai pasta gigi. Darurat kalau darurat. Nah, selanjutnya ujung selangnya tadi dicemplungkan atau dicelupkan di air. Bisa pakai botol air mineral atau botol minyak rem. Seperti itu. Nah, seperti ini juga boleh posisinya. Yang penting tengahnya selang itu lebih tinggi dan ujungnya dicelupkan ke botol yang berisi air. Nggak perlu penuh, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Atau kalau nggak ada botol bisa pakai gelas, kayak intinya seperti itu. Dengan cara ini, minyak rem yang ada di rem, di jalurnya rem itu nggak akan bisa muncrat ya, karena ditahan oleh air. Nah, supaya tertahan itu posisi selangnya itu harus lebih tinggi. Seperti ini ya posisinya. Bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya kamu tinggal kendorkan nepel. Kendorkan nepelnya sedikit saja. Jangan terlalu kendor ya, nanti bisa deras banget itu aliran minyak remnya itu. Cukup sedikit saja. Seperti ini. Nah, sebelum memompa, sesekali kamu harus cek volume minyak remnya ya. Pastikan cukup. Kalau kurang ya ditambah ya. Nah, lalu kamu masuk ke kabin. Kamu rilis dulu handremnya. Dilepas dulu saja. Seperti netralnya dirilis. Selanjutnya ke pedal rem. Tinggal kamu pompa secukupnya ya, sekitar 5 sampai 10 kali lah. Terus jangan sampai lebih, nanti bakal muncrat itu. Sesekali kamu cek ya, cek di selangnya. Nah, cek, pastikan gelembungnya sudah nggak ada. Kalau masih ada gelembung, kamu pompa lagi sampai nggak ada gelembung di dalam selang ya.
sampai di aliran minyak remnya itu nggak ada gelembung. Kalau sudah, kamu kencangkan secukupnya. Dan kamu perlu lakukan ini di setiap roda. Dimulai dari roda belakang kiri, roda belakang kanan, roda depan kiri, dan terakhir roda depan kanan. Nah, kalau sudah semuanya, kamu tinggal bersihkan di ujung nepelnya dan tutup kembali tutupnya ya. Ya, kamu bersihkan, pastikan nggak ada netes atau masih rembes ya. Dan selanjutnya kamu tetap harus cek volume di master rem, volume minyak remnya di master rem ya, pastikan cukup, kalau kurang ya ditambah ya. Dan akhirnya mudah-mudahan informasi dan trik ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.